Halo guys, perkenalkan. Nama saya Gregorius Devito Nugraha dan di sini saya bertugas sebagai host di acara Oase episode ketiga. Oase episode ketiga ini mempunyai tema Antonius Padua. Oke, kalian pengen tahu kan apa itu Antonius Padua, siapa itu Antonius Padua? Langsung aja stay tune di Oase episode ketiga ini. Halo semuanya, kembali lagi di acara Oase episode ketiga. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gregorius Devito Nugraha. Di acara kali ini, kita dinarasumberi oleh Romo Alphonse Soehardi OFM. Di Oase kali ini, kita akan mengulik tentang Antonius dari Padua. Sebelum kita membahas itu, kita mempunyai pertanyaan receh yang diberikan oleh umat. Oke Romo, izinkan saya mempertanya ya Romo. Ya boleh. Pertanyaan pertama dari Ignatius Claudio. Kegiatan untuk mengisi waktu Pater di waktu luang ini ngapain Pater? Ya sebenarnya untuk saya tidak ada waktu luang. Semuanya waktu saya isi dengan baik ya. Waktu diisi dengan apa? Kegiatan saya biasanya itu membaca dan menulis. Saya ini menerjemahkan buku, sudah ratusan halaman yang saya terjemahkan, dan akhir-akhir ini memang agak luang, tidak ada yang saya terjemahkan, tapi lalu saya mengedit kembali naskah-naskah terjemahan yang pernah saya buat. Ada yang 5 tahun yang lalu, ada yang 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, ada yang 10 halaman, ada yang 50 halaman, dan seterusnya. Itu yang saya kerjakan ya. Selain itu, lalu saya jalan-jalan untuk supaya lutut saya tidak karatan, lalu jalan-jalan di refreshing lah ya Romo. Saat itu supaya segar gitu ya. Itu saja kegiatan saya. Jadi yang bekerja itu mata dan otak saya itu dan tangan saya biasanya. Oke Romo, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Romo. Oke. Pertanyaan kedua dari Lentera Hijau. Romo kan hobi foto nih Romo. Ya. Romo tuh suka kamera DSLR atau mirrorless Romo? Waduh itu. Mirrorless saya belum pernah punya. Oh jadi Romo biasanya gunain saya DSLR. ingin beli tapi saya udah punya DSLR yang dipakai itu saya punya itu. Sehingga itu aja sudah bagus sekali, sehingga memang saya ingin, tapi kalau beli berapa ya? Iya sih. Karena mahal saya ingin, tapi karena saya sudah punya DSLR yang bagus, karena itu saya tidak sudah mencukupi lah ya. Cukup untuk saya, dan saya hanya sebagai hobi saja ya. Hobi saja ya. Oke, mungkin kita lanjut ke ini pertanyaan tentang dari Santo Antonius Padua itu Romo. Pribadi Santo Antonius Padua tuh kayak gimana sih Romo? Dia orangnya kayak gimana gitu Romo? Ya. Untuk mengenal pribadi Santo Antonius kita harus tahu ya riwayat hidupnya. Sebab untuk menerangkan pribadinya kita harus tahu jalan hidupnya. Dia itu, saya sambil lihat catatan karena saya tidak begitu hafal ya. Antonius dari Padua itu seorang santo yang sangat terkenal di mana-mana ya. Sehingga gelarnya juga banyak. Saya catat beberapa di sini. Santo Antonius itu digelari sebagai pelindung orang miskin, juga pelindung para pelaut dan nelayan, juga pelindung imam dan musafir. Musafir itu orang yang selalu bepergian kemana-mana, bukan ngeluyur ya. Perantau itu ngeluyur. Musafir itu orang yang mau pergi, orang dalam bepergian itu musafir. Juga dia pelindung mail, itu pos, surat, menyurat, pelindung di situ. Nanti akan diterangkan sedikit nanti ya.
juga yang paling banyak terkenal itu Santo Antonius sebagai pembuat mukjizat. Mukjizat itu biasanya atau yang paling terkenal mukjizat untuk menemukan barang-barang yang hilang. Dan barang-barang itu bisa rohani, bisa jasmani juga ya. Karena itu Antonius dari Padua merupakan seorang tokoh santo, orang suci Katolik yang sangat terkenal dan diterima oleh segala macam kelompok di dalam gereja Katolik, bahkan di luar pun juga terkenal. Nama sendiri, contohnya nama Antonius, Antonius, Tony itu sama. Itu pakai orang-orang yang bukan Katolik juga pakai nama. Iya, jadi udah banyak lah kalangan. Itu Antonius. Dia dilahirkan di mana? Di Lisabon. Orang Indonesia menyebut Lisabon, tapi orang Portugal itu Lisboa, itu ibu kota Portugal. Dilahirkan di sana pada tahun 1195. Orang tuanya itu namanya Martinus dan Maria Bullhon. Itu kalau bahasa Portugis atau bahasa itu Bullhon saja ya. Martinus dan Maria. Lalu nama keluarganya Bullhon. Dari keluarga terkemuka di kota Lisabon. Karena itu untuk orang-orang Portugal, Antonius ini terkenal dengan nama Antonius dari Lisboa. Seperti Frater Ameta itu kalau selalu menyebut Antonius dari Lisboa. Karena apa? Dia baru saja datang dari Portugal, belajar di sana, dan di sana disebut Antonius dari Lisboa. Tapi kalau nggak salah, Romo, boleh motong sebentar, Romo? Ya boleh. Kalau nggak salah, saya baca dari Google ya, Romo. Santo Antonius itu nama aslinya Fernando. Nah, itu nanti akan muncul. Nah, itu kenapa bisa dari Fernando ke Antonius itu? Nah, itu nanti akan muncul. Iya, akan saya terangkan itu. Ya, nanti akan muncul nanti. Dengan nama memang nama permandiannya Fernando. Lalu pada umur 15 tahun dia itu masuk Ordo Santo Agustinus. Ya, Santo Agustinus di Lisabon, di sana tentu saja. Lalu dia dikirim oleh atasannya, oleh Ordo Santo Agustinus itu, Agustinian, nama Ordo itu, ke Coimbra untuk belajar teologi, dan di sana di Coimbra itu ditabiskan menjadi imam. Ya. Jadi imam dari Ordo Santo Agustinus, OSA. Kalau di Indonesia bekerja di Keuskupan Sorong, itu Ordo Santo Agustinus. Ya. Lalu pada suatu ketika sebagai imam di sana, dia melihat iring-iringan orang bawa jenazah banyak, 5 orang. Siapa itu 5 orang? Itu adalah martir-martir pertama Fransiskan yang dikirim oleh Santo Fransiskus Asisi sendiri ke Maroko untuk mewartakan kekristenan di sana, dan di sana mereka berlima itu dibunuh menjadi martir, dan itu martir yang pertama dari Ordo Fransiskan. Lalu mereka dibawa kembali ke Italia melewat ke Lisabon itu. Si Fernando lihat, aduh, siapa mereka? Itu Fransiskan, para martir. Saya juga mau jadi martir. Oh, jadi dia awalnya mau jadi martir. Maksudnya, lalu dia mau pindah menjadi Fransiskan. Lalu dia bicara kepada atasannya, saya mau menjadi Fransiskan, saya menjadi martir. Lalu atasannya mengetes tuh, saya tidak tahu dites apa. Niatnya supaya pindahnya ke Fransiskan itu tidak sembarangan saja. Dites betul oleh atasannya dan lulus, dalam arti atasan dari Fernando ini yakin Fernando tidak main-main. Oke, silakan. Lalu dia meninggalkan Ordo Agustinus, Santo Agustinus, masuk menjadi Fransiskan. Nah, masuk menjadi Fransiskan, diterima oleh Fransiskan, lalu ganti nama menjadi Antonius. Oh, itu dari keinginan dia sendiri atau emang ada orang yang apa sih? Oh, ini namanya Antonius apa gimana tuh? Begini ya. Kalau masuk ke ordo lain, ini kan pindah, ada suatu kehidupan baru. Iya. Masuk kehidupan baru dilambangkan dengan nama yang baru. Seperti kalau orang Jawa zaman dulu ya. Iya. Kalau menikah itu nama kecilnya ditinggalkan.
diganti sama nama yang nama dewasa. Iya. Misalnya namanya yang waktu nama kecil Paimin dengan Aminah. Kalau menikah, mereka dua memasuki hidup yang baru karena dilambangkan dengan nama yang baru. Misalnya pada waktu itu setelah menikah biasa ada pesta, setelah 1 minggu ada pesta. Mulai sekarang Paimin dan Aminah menjadi nama baru, Kertokusumo misalnya. Si Kertokusumo ini bukan nama si Paimin, bukan nama Aminah, tapi nama kedua-duanya. Itu bahasa orang Jawa. Demikian juga dalam hidup membiara, zaman saya masih, kalau masuk biara itu kan hidup baru, karena itu namanya juga baru. Nama saya dulu Servasio Suharti. Lalu saya masuk biara sebagai lambang bahwa saya memasuki hidup yang baru. Namanya baru Alfonsus. Begitu. Sehingga bisa mengusulkan saya minta nama ini. Lalu atasan tidak bagus, tidak boleh. Karena sudah ada misalnya, bisa yang lainnya. Sehingga dia nama Antonius tidak ada diskusi di situ waktu itu ya. Sebab Antonius ini adalah seorang biarawan yang kuno abad pertama bahkan atau abad kedua yang ada di padang gurun di Timur Tengah di sana. Yaitu buku itu saya sudah menerjemahkan buku tentang Antonius itu ada tuh, Antonius yang biara ya. Karena itu di situ Antonius Padua yang kita bicarakan untuk membedakan dengan Antonius Hermit atau petapa itu ya abad pertama. Nah, karena Antonius si Fernando ini kecenderungan kuat sekali untuk hidup bertapa, saya kira lalu ambil seorang petapa yang pertama dulu yaitu Antonius. Itu masuk Antonius. Jadi itu perpindahan nama ya. Ketika dia terpesona oleh martir itu lalu mau masuk. Kemudian lalu dia bilang, saya mau menjadi Fransiskan, asal saja saya dikirim ke Maroko untuk menjadi martir. Lalu Fransiskus Assisi waktu itu masih hidup. Fransiskus Assisi, oke, kamu pergi. Pergilah ke Maroko. Di Maroko sakit, lalu dia kembali. Nah, waktu kembali itu naik kapal, kan nyebrang tuh, Selat Gibraltar itu. Nyebrang laut. Pada waktu itu nyebrang laut, waktu di tengah laut, ada badai besar, kapalnya terombang ambing begitu sampai ke Sisilia, jauh sekali itu. Sampai di Sisilia mendarat di sana. Lalu dia cari masuk ke biara, ada biara Fransiskan di situ, diterimalah di situ. Diterima di situ lalu kerja itu sebagai sembarang aja. Padahal dia itu seorang yang pinter dan teologi dan seterusnya, tapi ya Antonius kan petapa, kecenderungan yang bertapa itu kuat sekali, diberi pekerjaan apa saja dia mau. Suruh cuci piring di dapur, suruh tukang kebun, suruh ini dan suruh itu. Tapi Pater bukannya si Fernando ini dari kecil dia anak orang kaya? Memang orang kaya itu no problem tuh. Iya. Banyak sekali anaknya orang kaya raya, super kaya, ditinggalkan semuanya, masuk Fransiskan tidak punya apa-apa. Itu panggilan Fransiskus sendiri, orang tuanya kaya raya, tinggalkan semuanya, bahkan dia katakan bahkan nama pun dia tinggalkan. Itu Fransiskus. Jadi dalam gerakan hidup membiara semacam itu biasa juga. Juga Fransiskan yang hidup sekarang ini yang ada itu ada juga yang kaya raya tapi ditinggalkan. Kembali ke Antonius sekarang ya, untuk mengenal pribadinya ya, beberapa cerita saja. Lalu Antonius ini sampailah ke Italia, tadi kan Sisilia nyebrang Italia. Pada suatu kesempatan dia menghadiri suatu pertemuan. Pertemuan itu ada pesta pentahbisan imam-imam Dominikan dan Fransiskan. Dominikan itu didirikan oleh Santo Dominikus, Fransiskan itu didirikan oleh Santo Fransiskus. Ya. Pada waktu makan-makan itu selesai, lalu kepala atau guardian
biara itu katakan ya kita pesta tapi harus ada, sekarang penutupnya harus ada seorang yang khotbah, sedikit saja khotbah. Orang-orang tidak pada siap tuh, waduh saya tidak siap, itu tidak siap. Akhirnya dia kata, Antonius, kamu saya khotbah ya, kamu saya. Tentang apa? Terserah, silakan. Pada waktu dia khotbah semuanya orang terpesona. Ternyata khotbahnya bagus, mendalam dan pokoknya menarik dan seterusnya. Itu Antonius pertama, dia pinter khotbah. Lalu oleh Fransiskus Assisi dia dikirim ke Italia Utara, karena pada waktu itu di Italia juga banyak kesesatan ya, ajaran-ajaran sesat ya, banyak. Untuk mempertobatkan mereka dikirim ke utara di sana ya. Lalu di sekitar Padua, dia kerja di sebelah utara, Padua kan di sebelah utara ya. Jadi menjelajah kampung-kampung, paroki-paroki untuk berkhotbah kepada orang-orang Katolik yang ada di sana. Itulah ya, itu permulaan ada bakat dari Antonius, bahwa dia itu pinter, tapi tidak hanya pinter untuk diri sendiri, tapi juga bisa menerangkan sesuatu kepada orang lain secara baik. Karena itu Fransiskus Assisi mengatakan, Antonius kamu ajar ya, Fransiskan muda ini kamu ajar teologi. Padahal sebelumnya Fransiskus Assisi tidak mau bahwa pengikut-pengikutnya itu mengejar ilmu. Kamu harus sederhana, kamu harus biasa saja, tidak usah cari ilmu yang tinggi-tinggi. Tapi Fransiskus Assisi melihat si Antonius yang pintar itu, kamu ajar mereka teologi, tapi ingat, tidak boleh mematikan semangat doa dan bakti kepada Tuhan. Itu pesan dari Fransiskus Assisi. Boleh pinter, tapi semangat doa dan bakti kepada Tuhan jangan sampai mati. Dan itu diperhatikan sampai hari ini. Karena itu walaupun pinternya setinggi langit, semangat doa jangan ditinggalkan. Tetap harus berdoa dan tetap harus berbakti kepada Tuhan. Itu dari Antonius sendiri. Lalu Antonius kemudian mengajar di Assisi. Lalu apalagi sudah itu meninggal, Antonius meninggal pada waktu dia berumur 36 tahun. 36 tahun. Sehingga Antonius ini menjadi Fransiskan hanya 10 tahun. 36 tahun sudah meninggal, tapi dalam waktu 10 tahun itu dia sudah membuat suatu peninggalan rohani yang sedemikian besar, kekudusannya dan seterusnya. Dan dia selalu hidup di dalam doa, dan kecenderungannya untuk bertapa tidak dimatikan. Sehingga kalau dia mampir mengunjungi biara-biara itu, dia selalu sendiri di dalam kamar sendiri lalu berdoa di situ. Ya. Oke, Pater. Ya. Kan, itu si Antonius itu dia dijadikan santonya itu sebelum meninggal atau pas sudah meninggal, Pater, kalau boleh tahu? Ini ya. Karena Antonius itu meninggal pada tahun 1231. Itu meninggal 13 Juni 1231, dan selama hidupnya itu pun mukjizat-mukjizat sudah dibuat atau orang-orang sudah mengalami ini Antonius orang kudus. Karena itu 1 tahun sesudah meninggalnya dia sudah dinyatakan sebagai orang kudus, sebagai santo oleh Paus Gregorius yang ke-9. Oh, jadi santo itu dikasihkan kepada seseorang oleh Paus? Iya. Setelah ada bukti-bukti, gelar santo itu pengakuan resmi dari gereja bahwa orang itu adalah orang kudus. Ya. Dan itu hanya bisa diberikan sesudah orang meninggal. Jadi sebelum orang meninggal tidak ada gelar santo. Walaupun masyarakat bisa saja sudah memanggil, waduh itu orang kudus, dia itu santo, oke, tapi belum resmi. Tapi gelar santo sehingga bisa dikatakan Santo Antonius itu baru diberikan oleh gereja secara resmi berdasarkan penyelidikan, berdasarkan bukti-bukti, lalu diumumkan secara resmi dengan upacara besar bahwa ini adalah santo.
kalau 1 tahun sesudahnya itu sangat istimewa. Karena apa? Karena dia sudah terkenal sebagai orang suci. Dan begitu Antonius meninggal, tidak lama kemudian melalui kuburannya itu banyak mukjizat terjadi. Biasanya untuk menjadi seorang santo harus ada mukjizat dari santo itu. Ya. Oke. Ada santo yang baru diumumkan menjadi santo itu setelah 6 abad ada. Tapi kalau misalkan yang sekarang ini masih kemungkinan nggak kira-kira Romo atau siapa itu dinobatkan menjadi santo? Oh sangat mungkin sekali. Kemarin itu berada 2-3 orang. Lalu yang paling baru atau paling baru bukan paling baru ya, Santo Yohanes Paulus II yang menjadi pelindung gedung kita itu 2 tahun sesudahnya sudah diresmikan sebagai santo. Karena apa? Karena sudah ada mukjizat. Seorang suster berdoa kepada Yohanes Paulus II ini dan disembuhkan, biasanya begitu. Dan itu harus ada bukti ya. Iya, harus ada bukti yang nyata berarti. Dan bukti itu harus bukti ilmiah, dalam arti ada bukti catatan dokter bahwa dia itu sakit dan sakit disembuhkan. Dan sakitnya itu bukan sakit psikologis, harus sakit fisik. Bisa luka besar, entah itu sakit ini, sakit paru-paru, sakit jantung, kaki patah, entah apa. Kalau dia tadinya sinting kemudian sembuh, tidak akan sembuh. Ya kita harus bersyukur bahwa tadinya sinting sekarang bisa sembuh, tapi berdasarkan itu tidak akan dinobatkan menjadi santo. Lalu saya kira itu kepribadiannya cukup. Lalu satu lagi gelar Santo Antonius, kan tadi dikatakan pandai mengajar dan seterusnya, itu diakui atau diberi gelar secara khusus oleh Pius ke-12 pada tahun 1246 sebagai Doktor Ecclesiae, artinya doktor seorang ahli dari gereja, jadi pengajar gereja, itu Doktor Ecclesiae. Ya itu mengenai pribadi Antonius secara garis besarnya saya kira cukup ya. Iya, mungkin sudah cukup lah ya Father ya untuk pribadi.